Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan, kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Dan kita boleh bersama-sama lagi bersekutu, memuji, menyembah Tuhan. Sebab Dia Bapa yang baik bagi kita. Dia sungguh baik, sangat baik, teramat baik bagi kita. Bapa, kami bersyukur kepadamu. Kami berterima kasih kepadamu. Sebab Engkau baik bagi kami. Kau sungguh baik, Kau sangat baik, teramat baik bagi kami. Tak berkesudahan kasih setiamu di dalam hidup kami. Tak habis-habisnya rahmatmu bagi kami. Selalu baru setiap pagi dalam hidup kami. Besar setiamu Tuhan. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah hidupku. Bapa, ku berterima kasih. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah hidupku. Bapa, ku berterima kasih. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukur buat hari yang Kau lihat. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh
baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, terima kasih. Amin. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Berikan syukur hari dan kami saja kasih dan rahmat-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Naikkan syukur buat hari yang kami bisa isya kasih dan rahmat-Mu. Selalu tak pernah pertolongan-Mu besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu di sepanjang hidup kami, habis-habisnya rahmat yang Kau nyatakan, sebab Kau Bapa yang baik, sungguh amat baik, amat baik Engkau. Kau selalu baik, selamanya Kau baik dalam hidup kami. Oh berkesukaan, kasih setiamu Bapa. Engkau yang memelihara kami, Engkau yang memberkati hidup kami, Engkau yang menyertai kami, Engkau
Kau yang melindungi hidup kami. Kami bersyukur. Kami bersyukur kepadamu, Bapa yang baik, Bapa yang setia, yang tak pernah ingkar janji. Janjimu ya dan amin bagi kami. Satu hatiku percaya padamu, dan ku percayakan seluruh hidup ke dalam tangan Bapa yang setia. Haleluya, 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 haleluya. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, terpujilah namamu, Yesus, Yesus, Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau saja yang layak dipuji, disembah, ditinggikan, diagungkan, dan dimuliakan selamanya. Tiada yang sepertimu, Tuhan. Tiada yang lain, hanya Engkau. Hanya Engkau satu-satunya penolongku yang ajaib, penolong yang setia, yang tak pernah ingkar janji. Semua yang Kau janjikan, semua Kau genapi dalam hidup kami. Sebab Engkau setia dan Engkau sanggup, Tuhan. Engkau mampu. Tiada yang sepertimu, tiada yang lain, hanya Engkau. Hanya padamu hatiku percaya, dan hanya kepadamu ku percayakan seluruh hidupku. Terpujilah namamu, Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah namamu, dimuliakanlah namamu, ditinggikan, diagungkan selamanya, selamanya. Tiada yang sepertimu, tiada yang lain, hanya Engkau. Hanya padamu, hanya kepadamu hatiku percaya, sebab Engkau setia, Kau tak pernah berubah. Dulu, sekarang, akan sampai selama-lamanya. Kau tetap Allah. Kami bersyukur dan bangga punya Bapa yang sepertimu. Engkau Bapa yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami.
Engkau yang tidak pernah membiarkan kami. Engkau yang selalu ada bersama kami. Sebab kami tak takut, kami tak gentar. Sebab Engkau El Shaddai, Allah yang maha besar. Engkau Allah yang beserta dengan kami. Hanya kepadamu tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus ayahku. Amin, amin. Tak usah ku susah, Roh Kudus hidupmu. Tak usah ku cemas, Dia mendekatiku. El Shaddai, Allah yang maha kuasa, Dia besar, Dia besar. El Shaddai-mu, Dia El Shaddai, El Shaddai, Allah maha kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Kami tak takut Tuhan, sebab Engkau menjaga. Tak usah ku takut, ya Allah menjagaku. Amin, amin. Tak usah ku bimbang, Yesus tak usah ku susah, Roh Kudus hidupku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah maha kuasa, Dia besar, El Shaddai-mu, Dia El Shaddai, El Shaddai, Allah maha kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Berkatnya melimpah,
Engkau Allah El Shaddai bagi kami, Allah yang maha besar. Engkau lebih dari cukup bagi kami, sebab Engkau sumber segalanya. Suatu pagi hari ini kami mau dengar lagi firman-Mu yang adalah pribadi. Engkau segalanya bagi kami. Suatu Roh Kudus, tolong kami untuk kami dapat mengerti dan memahami firman-Mu. Supaya kami percaya firman-Mu dan kami melakukannya dalam hidup. Kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Oke, silakan Pak Ramli. Baik, terima kasih Pak Heri. Selamat pagi Bapak Ibu dan teman-teman semua. Pagi. Kita melanjutkan pembacaan Alkitab kita yang sudah sampai di pasal yang ke-23. Kalau kemarin kita sudah renungkan bagaimana Abraham diuji imannya dengan berani menyerahkan anaknya. Hari ini kita akan melihat ujung kisah daripada Sarah istrinya yang mati dan dikuburkan oleh Abraham. Saya akan bacakan bagi kita. Sarah mati dan dikuburkan. Sarah hidup 127 tahun lamanya, itulah umur Sarah. Kemudian matilah Sarah di Kiryat Arba, yaitu Hebron di tanah Kanaan. Lalu Abraham datang meratapi dan menangisinya. Sesudah itu Abraham bangkit dan meninggalkan istrinya yang mati itu, lalu berkata kepada Bani Het, "Aku ini orang asing dan pendatang di antara kamu. Berikanlah kiranya kuburan milik kepadaku di tanah kamu ini, supaya kiranya aku dapat mengantarkan dan menguburkan istriku yang mati itu." Bani Het menjawab Abraham, "Dengarlah kepada kami, Tuanku. Tuanku ini seorang raja agung di tengah-tengah kami. Jadi, kuburkanlah istrimu yang mati itu dalam kuburan kami yang terpilih. Tidak akan ada seorang pun dari kami yang menolak menyediakan kuburannya bagimu untuk menguburkan istrimu yang mati itu." Kemudian bangunlah Abraham lalu sujud kepada Bani Het, penduduk negeri itu, serta berkata kepada mereka, "Jika kamu setuju bahwa aku mengantarkan dan menguburkan istriku yang mati itu, maka dengarkanlah aku dan tolonglah mintakan dengan sangat kepada Efron bin Zohar, supaya ia memberikan kepadaku gua Mahpela miliknya itu, yang terletak di ujung ladangnya. Baiklah itu diberikannya kepadaku dengan harga penuh untuk menjadi kuburan milikku di tengah-tengah kamu." Pada waktu itu, Efron hadir di tengah-tengah Bani Het. Maka jawab Efron, orang Het itu kepada Abraham dengan didengar oleh Bani Het, oleh semua orang yang datang di pintu gerbang kota, "Tidak, tuanku, dengarkanlah aku. Ladang itu kuberikan kepadamu dan gua yang di sana pun kuberikan kepadamu. Di depan mata orang-orang sebangsaku kuberikan itu kepadamu. Kuburkanlah istrimu yang mati itu." Lalu sujudlah Abraham di depan penduduk negeri itu, serta berkata kepada Efron dengan didengar oleh mereka, "Sesungguhnya jika engkau suka, dengarkanlah aku. Aku membayar harga ladang itu. Terimalah itu daripadaku, supaya aku dapat menguburkan istriku yang mati itu di sana." Jawab Efron kepada Abraham, "Tuanku, dengarkanlah aku. Sebidang tanah dengan harga 400 sikal perak, apa artinya itu bagi kita?
kuburkan sajalah istrimu yang mati itu. Lalu Abraham menerima usul Efron, maka ditimbangnyalah perak untuk Efron sebanyak yang dimintanya dengan didengar oleh Bani Het itu 400 sikal perak, seperti yang berlaku di antara para saudagar. Ayat 17, demikianlah ladang Efron yang letaknya di Makpela di sebelah timur Mamre, ladang dan gua yang di sana, serta segala pohon di ladang itu, bahkan di seluruh tanah itu sampai ke tepi-tepinya, diserahkan kepada Abraham menjadi tanah belian di depan mata Bani Het itu, di depan semua orang yang datang di pintu gerbang kota. Sesudah itu Abraham menguburkan Sarah istrinya di dalam gua ladang Makpela itu di sebelah timur Mamre, yaitu Hebron di tanah Kanaan. Demikianlah dari pihak Bani Het, ladang dengan gua yang ada di sana diserahkan kepada Abraham menjadi kuburan miliknya. Ya, jadi ini cerita bagaimana Sarah mati dan di balik kisah matinya Sarah ini ada proses jual beli sebidang tanah yang akan digunakan Abraham untuk kuburan daripada istrinya Sarah. Sebelum kita membahas tentang hal itu, ya, saya ingin saya tertarik untuk sedikit kita membahas tentang Sarah yang selama ini menemani Abraham sebagai pendatang di tanah perjanjian yang sudah dijanjikan Tuhan kepada mereka, ya, karena di balik kelebihan dan kelemahan Sarah, ya, ternyata kan kita tahu bahwa di Ibrani 11, ya, Sarah disebutkan juga sebagai salah satu pahlawan iman, ya. Jadi tentu walaupun Sarah mempunyai beberapa kelemahan-kelemahan, tentu kita bisa belajar dari kelebihannya, ya, belajar dari kelemahannya. Salah satu yang bisa kita pelajari dari kehidupan Sarah sebagai istri Abraham adalah kita melihat bagaimana dia setia dan taat, ya. Dalam hal ini dia setia dan taat kepada suaminya untuk mendukung visi suaminya, ya. Suaminya dipanggil keluar dari Haran, ya, dan kemudian meninggalkan Ur Kasdim untuk pergi ke tanah perjanjian, ya. Padahal kita tahu, ya, Haran dan Ur Kasdim adalah tempat yang nyaman, ya. Jadi Sarah siap bersedia meninggalkan kenyamanannya di Haran ataupun di Ur Kasdim, ya, demi mendukung visi suaminya menggenapi rencana Tuhan di dalam kehidupan mereka, ya. Karena tidak mudah tinggal sebagai pendatang, tinggal sebagai orang asing, ya, hidup di tenda bertahun-tahun, ya, bahkan berpuluh tahun, ya. Tapi Sarah melakukannya dengan setia, ya, karena dia ingin mendukung suaminya menggenapi rencana Tuhan di dalam kehidupan mereka, ya. Ini tentu pelajaran yang baik bagi kita, ya, khususnya bagi ibu-ibu yang ada di tempat ini untuk selalu mendukung visi suami, ya, kerinduan suami, apa yang menjadi tujuan hidup suami, ya, mari kita dukung supaya suami boleh berhasil menggenapi rencana Tuhan di dalam kehidupan mereka. Sarah juga disebut sebagai pahlawan iman di dalam Ibrani 11 seperti yang tadi disebutkan, ya. Walaupun dia sempat ragu terhadap janji Tuhan, ya, tapi akhirnya dia percaya walaupun kandungannya sudah ditutup, sudah mati, ya, tapi akhirnya dia percaya kepada Tuhan dan akhirnya dia menerima janji Tuhan di dalam kehidupannya, ya. Jadi sekali lagi kita bisa belajar bukan hanya Abraham yang imannya teruji, ya, tetapi Sarah juga kita bisa belajar dari kehidupannya bahwa dia juga akhirnya memang secara manusiawi dia sempat ragu, sempat mentertawai, ya, sempat bimbang, ya, tapi akhirnya dia sungguh-sungguh percaya dengan segenap hati dan akhirnya dia menerima
janji Tuhan di dalam kehidupannya. Dan kita bisa melihat juga bagaimana Sarah ini juga menghormati suaminya, ya, tunduk kepada suaminya. Kita tahu kisahnya bagaimana eh, Abraham mengajari Sarah untuk tidak mengakuinya sewaktu mereka memasuki Mesir, ya, untuk tidak mengakuinya sebagai apa namanya, sebagai suaminya, tapi harus mengakuinya sebagai saudara, ya. Kalau dipikir-pikir kan itu sesuatu yang kalau bagi saya, ya, sesuatu yang menyakitkan juga, ya. Karena apa? Karena apa yang dilakukan oleh Abraham untuk Sarah itu sesuatu yang sangat beresiko, ya. Dan kita tahu akhirnya kan eh, rajanya itu berkehendak untuk mengambil Sarah sebagai istrinya, walaupun akhirnya Tuhan mengintervensi hal itu sehingga tidak terjadi. Tetapi eh, Sarah tidak menyimpan, kalau menurut saya wajar-wajar saja, ya, Sarah itu bisa kepahitan dengan Abraham karena tega, ya, memperlakukan dia seperti itu. Tetapi Sarah tidak menyimpan kepahitan, ya, dia tetap tunduk dan taat kepada apa yang dikatakan suaminya kepada dia, ya. Di balik kelebihan-kelebihan Sarah, ya, tentu kita bisa melihat bagaimana keterbatasan dan kelemahan Sarah di dalam kisah hidupnya, ya. Bagaimana dia pada akhirnya, pada waktu itu dia tidak sabar menunggu janji Tuhan terhadap Abraham dan terhadap mereka, ya, sehingga dia mencoba apa, kita tahu kemarin Pak Heri sudah jelaskan, ya, mencoba membantu Tuhan dengan idenya yang yang apa namanya, yang sampai hari ini menjadi masalah bagi kita semua, dengan mengusulkan untuk Abraham mengambil Hagar supaya Hagar melahirkan anak bagi Abraham. Dan tentu saja Abraham setuju, ya. eh, Apa namanya, kita tahu bahwa ini idenya daripada Sarah, ya, karena dia tidak sabar menunggu janji Tuhan, ya, sampai akhirnya dia mengusulkan untuk memberikan Hagar kepada Abraham, ya, dan ide itu dilakukan dan akhirnya lahirlah Ismail bagi mereka, dan sampai sekarang itu tetap menjadi masalah yang belum pernah belum belum akan selesai, ya. Jadi sesuatu yang apa namanya, pelajarannya tentu kita harus menerima apa janji Tuhan itu dengan sungguh-sungguh di dalam kehidupan kita, ya, dan kita tidak boleh mencoba-coba untuk membantu Tuhan dengan cara kita sendiri, ya, dan karena akibatnya bisa sangat kacau, ya, bisa sangat fatal, ya. Eh, jadi Sarah ini ternyata punya kelemahan bahwa dia tidak sabar untuk menunggu janji Tuhan dalam kehidupannya. Kemudian juga kita tahu bahwa Sarah juga sempat meragukan firman Tuhan ketika dia mendengar nubuatan bahwa dia akan melahirkan seorang anak walaupun kandungannya sudah tertutup, ya. Dia sempat meragukan dan dia tertawa di dalam hatinya, ya. Bahkan ketika Tuhan menanyakan, dia berbohong dengan mengatakan tidak demikian, ya. Jadi Sarah apa namanya, dia sempat meragukan firman Tuhan di dalam kehidupannya. Eh, Ketika Hagar hamil, ya, dan dia mulai merendahkan Sarah majikannya, ya, Sarah tentu sakit hati, tetapi bukannya mengintrospeksi diri bahwa ini adalah kesalahan dia dengan idenya yang semula itu. Tapi waktu itu kita tahu, ya, kita sudah baca kisahnya, justru dia menyalahkan Abraham, ya, ketika ketika Hagar merendahkan Sarah, ya, Sarah marah, Sarah sakit hati, ya, Sarah cemburu, dia justru menyalahkan Abraham, ya, bukannya mengintrospeksi dirinya karena pernah mengusulkan ide yang keliru pada waktu itu, ya. Eh, jadi poin yang bisa kita pelajari, ya, di dalam
kehidupan Sarah ini ya, saya tertarik dengan kesimpulan yang bisa kita buat pada hari ini adalah bahwa eh, ternyata di dalam menggenapi rencana Tuhan, ya, Tuhan itu tidak memilih manusia atau pribadi yang sempurna di dalam kehidupannya, ya. Bukan memilih orang yang tidak pernah salah, orang yang kuat, orang yang hebat, orang yang sempurna, ya. Tetapi Tuhan memilih orang yang eh, biasa-biasa, orang-orang yang tentu punya kelemahannya, ya, tetapi memiliki hati yang mengasihi Tuhan di dalam kehidupan mereka. Jadi kita bisa simpulkan bahwa kasih karunia Tuhan yang diberikan kepada kita itu jauh melebihi kelemahan-kelemahan kita di dalam kehidupan kita, ya. Oleh karena itu kita sangat bersyukur, ya, kalau Tuhan memilih kita untuk terlibat di dalam rencananya, ya. Mari kita hargai itu, karena itu adalah bukan karena kita layak, bukan karena kita cocok untuk itu, bukan karena kita kuat, bukan karena kita sudah sempurna, sudah baik, tapi Tuhan tahu setiap kelemahan-kelemahan kita, tapi Tuhan tetap izinkan kita terlibat di dalam rencananya. Oleh karena itu, mari dengan sungguh-sungguh kita kerjakan rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, kita kembali cerita bagaimana Abraham di dalam kematian Sarah ini, dia ingin membeli sebidang tanah di wilayahnya orang Het, ya, karena ternyata setelah puluhan tahun tinggal sebagai pengembara, ya, hidup di tenda-tenda, ya, tentu ternyata Abraham belum benar-benar memiliki uh, sebidang tanah pun di daerah tersebut, ya. Kenapa Abraham tidak menerima usulan daripada orang Het itu, yaitu menguburkan Sarah aja di tanah atau di pekuburan umum, ya, di TPU yang ada pada waktu itu, ya. Abraham menolak usulan tersebut dan dia ingin menguburkan Sarah istrinya di tanah miliknya sendiri yang nanti dia beli dengan dengan uangnya sendiri, ya. Jadi tafsirannya dikatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Abraham dengan mencoba membeli sebidang tanah yang pada waktu itu ada gua tempat orang-orang di yang layak untuk dikuburkan di tempat itu, ya, itu adalah sebagai sebuah simbol atau sebagai sebuah langkah iman, ya, bahwa tanah perjanjian yang dijanjikan Tuhan oleh Tuhan pada waktu itu kepada Abraham benar-benar bisa dimiliki oleh Abraham dengan sah, ya, walaupun pada waktu itu hanya areal tanah yang di sekitarnya ada Gua Mahpela yang bisa digunakan sebagai tempat penguburan jenazah pada saat itu. Jadi poinnya adalah bahwa dengan membeli tanah orang Het, ya, bahkan Abraham menolak untuk diberikan secara gratis. Dia tidak ingin diberikan secara gratis pada waktu itu. Dia ingin membeli dengan hartanya, ya. Itu membuktikan bahwa secara hukum, ya, bahwa tanah itu sah sebagai milik Abraham nantinya ketika dia sudah membeli tanah tersebut, ya. Jadi dengan membeli sebagian tanah orang Het itu, ya, Abraham membuat sebuah langkah nyata, ya, bahwa imannya dibuktikannya dengan perbuatannya, ya, sehingga dia benar-benar bisa memiliki sebidang tanah yang pada akhirnya nanti seluruh tanah perjanjian menjadi milik orang-orang keturunan Abraham pada saatnya akan tiba bagi mereka, ya. Jadi pelajaran yang bisa kita pelajari dari kisah pembelian sebidang tanah oleh Abraham untuk menguburkan istrinya Sarah pada hari ini
adalah kita belajar ya bahwa iman harus dibuktikan dengan tindakan nyata ya. Kadang-kadang kita hanya beriman tapi tidak melakukan apa-apa ya. Oleh karena itu kita belajar pada hari ini ya untuk bertindak nyata ya untuk membuktikan bahwa kita memiliki iman, kita beriman akan sesuatu. Kalau kita beriman, kita diberikan umur yang panjang ya, tentu kita harus bertindak nyata dengan pola hidup sehat, ya berolahraga ya dan tidur cukup dan lain sebagainya. Jadi eh, itu yang bisa saya sharingkan pada pagi ini ya. Kita belajar beberapa hal tentunya ya. Nanti Pak Heri akan melengkapinya untuk kita semua. Terima kasih. Salam, Tuhan memberkati. Oke, terima kasih untuk Pak Ramli buat sharing firman Tuhan pagi hari ini. Tentu sekali lagi ada beberapa poin yang tadi sudah disampaikan Pak Ramli. Baik kita belajar dari Sarah maupun juga dari Abraham. Dan ada hal yang ingin saya tambahkan pagi hari ini ya. Dari kisah ini kita belajar dari Abraham. Bagaimana dia bisa membangun relasi hubungan yang begitu baik dengan orang-orang yang ada di sekelilingnya. Sehingga sekalipun dia pendatang, tadi kita baca, tapi oleh orang-orang yang ada di daerah itu, Abraham diakui sebagai raja yang agung di tengah-tengah mereka. Nah, tentu sebagai seorang pendatang dan bisa diakui oleh orang-orang yang notabene-nya adalah penduduk asli, itu adalah sesuatu yang wow bagi saya. Bagaimana Abraham bisa menjadi orang yang diakui, tentulah dia orang yang begitu baik. Makanya berkali-kali saya katakan, mari jangan pernah mempertahankan harga diri, karena harga diri kita itu sudah lunas dibayar di kayu salib. Karena orang yang selalu mempertahankan harga diri itu biasanya justru membuat relasi itu semakin rusak dengan siapapun, karena ego. Tapi orang yang bisa menjaga nama baiknya, karena dia adalah orang yang baik, apalagi seperti yang tadi kita baca, Abraham bisa dengan rendah hati, sekalipun dia dianggap sebagai Raja Agung di tengah-tengah masyarakat yang ada, tetapi dia dengan rendah hati, dia minta, mohon, bahkan tidak minta mental gratisan mentang-mentang dianggap raja. Seperti kalau kita bandingkan kisah Ahab yang pengen kebun Nabot, ya Isabel ngomong, loh kamu kan raja, kamu punya hak untuk mengambil segala sesuatu yang ada di negeri ini. Nah, tapi kita belajar dari Abraham bagaimana kerendahan hati Abraham dan dibangun sebagai pendatang, itu yang harus kita contoh. Ya, kalau seperti prinsipnya Pak Simon yang berkali-kali dikatakan, di mana saya ada, di situ ada perubahan yang lebih baik. Nah, harusnya itu yang terjadi dalam hidup kita, Bapak Ibu. Dimanapun kita ada, di lingkungan tetangga kanan kiri, di lingkungan baru di mana kita ada, biarlah kita dikenal sebagai orang baik, karena memang DNA kita adalah DNA dari Bapa yang baik. Dan berkali-kali saya katakan mudah untuk kita menjaga nama baik kita. Berbuat baik saja. Itu akan membuat otomatis nama kita dikenal sebagai orang baik. Nama kita baik. Jadi hari ini mari Bapak Ibu belajar dimanapun kita ada. Bangun hubungan dengan orang di sekeliling kita. Diri sekali kita menuliskan di kayu, tetapi mari dilakukan yang baik orsan, tapi kita menjadi teladan dimanapun kita berada. Oke, itu saja sih yang saya tambahkan. Ada tadi Pak Ras sampaikan, kita belajar kesetiaan, ketaatan, menundukkan dirinya, dan sampai oleh Pak Ramli. Oke, itu saja yang saya tambahkan. Terima kasih untuk Pak Ramli. Saya kembalikan kepada Ko Joni Samuel. Silakan Ko Buyung.
Ya, oke. Terima kasih. Mari Hari kita doa syafaat. Bapak, terima kasih kami bersyukur buat firman Tuhan pagi hari ini yang kembali mengingatkan setiap kami untuk boleh tunduk dan taat kepada otoritas yang ada di atas kami ya Tuhan. Kami juga boleh belajar untuk membangun hubungan dengan setiap orang dengan rendah hati Tuhan. Karena kami tahu kami telah Engkau bayar lunas 2000 tahun yang lalu ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami juga bersatu hati mau berdoa buat Pak Ramli yang pagi ini telah menyampaikan sebagian dari isi hatimu Tuhan. Biarlah Tuhan dia semakin maksimal di dalam menjadi imam menggalakan istri dan anak-anaknya Tuhan. Engkau berkati kesehatannya Tuhan. Juga Engkau memberkati istrinya, maksimalkan dia menjadi penolong bagi Pak Ramli Tuhan. Juga Tuhan yang mendukung setiap keputusan apapun yang Pak Ramli ambil ya Bapak. Berkati usahanya, profesinya sebagai seorang dokter, beri dia hikmat Tuhan. Juga berkati dia sebagai seorang gembala ya Bapak. Apa yang keluar dari bibirnya oleh boleh datang dan percaya kepada Engkau ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat setiap anggota Koramdio yang pagi hari ini hadir ya Tuhan. Hikmat-Mu, anugerah dan kasih karunia-Mu tercurah buat setiap hidup kami Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami juga bersatu hati mau berdoa Bapak Ungku Wijaya. Bapak, Engkau senantiasa memberkati kesehatannya. Pagi hari ini Roh Kudus Engkau datang kepada dia Tuhan untuk boleh memberikan pencerahan yang baru, untuk boleh memulihkan kesehatannya dari setiap keputusan yang dia ambil. Dia boleh semangat kembali ya Tuhan, untuk boleh melangkah, berjuang, memulihkan otot-ototnya ya Tuhan. Juga berkat tiap makanan, minuman, obat-obatan, vitamin, apapun yang dia konsumsi Tuhan, semuanya mendatangkan kesehatan bagi tubuh jasmani ya Tuhan. Berkati juga anak-anaknya, cucu mantunya, orang yang ada di sekelilingnya yang merawat Pak Ungku. Beri mereka hikmat ya Bapak. Bagaimana caranya boleh menolong dan membantu Pak Ungku untuk boleh memulihkan kesehatan janinnya. Terima kasih ya Bapak. Kami juga mau bersatu hati, mau berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan. Di mana Engkau menempatkan setiap kami ya Bapak. Berkati pemimpin kami, presiden, wakil presiden, dan setiap menteri dan pembantu yang ada di dalam pemerintahan Indonesia Tuhan. Beri mereka hikmat untuk mengambil setiap keputusan yang takut akan Engkau, sehingga keputusan yang diambil boleh mendatangkan kesejahteraan bagi bangsa dan negara kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapak. Kami juga mau berdoa buat setiap pemimpin jemaat, penatua, gembala yang ada di seluruh Indonesia Tuhan. Boleh memimpin jemaatnya, boleh membawa setiap kami dan kepada Engkau untuk terus boleh menjalankan, boleh melakukan firman-Mu ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapak. Mari kita doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kembali kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, karena Engkau telah memberkati kami, mengurapi kami di dalam persekutuan kami pada pagi ini. Terima kasih Tuhan, kami boleh mendengarkan sharing kebenaran firman-Mu. Ajar kami Tuhan untuk percaya kepada janji-Mu di dalam kehidupan kami. Kami bertindak nyata seperti apa yang kami percayai, dan kami membangun hubungan relasi yang baik sehingga nama Tuhan boleh dihormati, boleh disegani lewat kehidupan kami pribadi lepas pribadi.
Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati kami apapun yang kami kerjakan. Boleh Tuhan buat berhasil dan nama Tuhan boleh dipermuliakan. Kami terima berkat-Mu, kasih karunia daripada Allah Bapa dan damai sejahtera daripada Tuhan Yesus serta persekutuan bersama Roh Kudus menyertai kami hari ini sampai selama-lamanya. Kami terima berkat-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak.